Baso. 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 Bakar semangat OMK. Bakso. Halo guys, Balik lagi bersama kita di Baso Podcast, Bakar Semangat OMK Podcast. Wede. Jadi Sobat Aci, kita kedatangan satu orang lagi nih baru nih sebagai freelancer nih. Kebetulan saya sudah jadi pegawai tetap. Jadi mohon maaf ya, gimana ya? Aduh, agak deg-degan ya saya. Nah. Yang pegawai tetap kayaknya kelihatan ya baju dikancing. Iya. Yang ini nggak dikancing. Coba dikenalin dulu deh, kayak gimana? Oke. Halo semuanya. Nama gue Odel. Oke. Jadi hari ini gue diminta bantuan untuk jadi host tambahan. Bener nggak gitu. tuh? Iya bener dong. Bentar, tapi Odel ini katanya banyak di Jakarta ya? Hah, maksudnya? Odel, iya. Kita nonton. Bisa. Aduh, lucu banget lagi. Kayak gimana Aduh. Odel? Ya, gimana ya? Perasaannya jadi Jadi host. ondel-ondel? Enggak, dari host dong. Gimana dong ini? Jadi Ya. host nih, pertama kali nih jadi host ya. Iya nih, Gimana perasaannya? jujur aja ya, perasaan gue waktu pertama kali diminta jadi host bakso, itu gue bingung. Ini diajak jadi host podcast, apa diajak ngebakso sebenarnya? Iya. Ya, terus udah gitu nih ya. Habis itu gue pas pertama kali dikasih kayak skripnya gitu kan sama tim kreatif. Gue lihat pasangan host gue namanya Bayu Bacok. Gue jadi kayak deg-degan gitu loh, Bay. Kok bisa gitu? Kenapa Bacok gitu, Bay? Sebenarnya kenapa sih, Bay? Kenapa Bacok? Ya dulu sebenarnya saya ini berandalan. Suka begal juga. Tapi kembali ke jalan Tuhan. Alhamdulillah. Salah. Bacok itu julukan dari teman-teman OMK Stefanus. Oh, iya. Bayu Wicaksono. Iya. Beda. Salah. Oke. Jadi gimana nih, Bay? Kita hari ini mau ngomongin apa sih? Hari ini temanya baru nih, temanya tentang sakramen. Gitu. Ngomong tentang sakramen nih, model ada nggak di sakramen itu kayak pengalaman aneh gitu? Ada nggak sih? Pengalaman aneh ya? Gue pengalaman paling aneh selama nerima sakramen, mungkin bukan aneh sih, Bay. Gue dulu takut banget tuh terima sakramen krisma. Kenapa tuh? Soalnya tuh dulu kan krisma kan biasa nih belajar dulu kan. Habis belajar terus temen gue ada yang bilang, kalau nerima sakramen krisma itu yang ngasih tuh Bapak Uskup langsung, terus ditampar. Ini gila. Gue kan takut ya cuy. Iya. Kayak ini sakramen macam apa ini gitu kan. Kayak iya, jadi terus ternyata pas udah menjalani langsung Bapak Uskupnya nggak nampar, cuman kayak gitu. Enggak ditoyor guys. Enggak. Ya kayak gitu deh, Bay. Terus ya namanya kan waktu itu masih SMP kan. Lu gimana? Lu udah berapa sakramen selama ini? Itu nampar itu Bapak Uskup apa mantan? Ya. Aduh. Oke. Sakramen sih kemarin sih baru kejadian tuh. Apa tuh? Aduh gila sih. Pas mau nerima hosti, mau buka masker, jatuh hostinya. Iya. Ambil nggak ya gitu. Ntar takutnya jadi kayak yang itu yang viral gitu. Terus akhirnya lu ambil lagi gak? Akhirnya masuk penjara. Salah, Bay. Enggak. Enggak. Tapi ya ngomongin si hosti jatuh itu ya, Bay. Kayaknya waktu itu gue tuh jadi beberapa bulan lalu kan bantu tata laksana juga kan, Bay. Teman-teman kalau mau tata laksana bisa bantu loh. Iya. Koprek di bawah ya. Klik link di bawah ini salah ya. Terus udah gitu gue tuh selalu diingetin setiap kali mau tugas, itu selalu diingetin sama kakak-kakak tata laksananya. Kalau kita lagi merhatiin orang yang nerima hosti, itu tuh jangan sampai kalau misalnya hostinya jatuh, itu kita sebagai yang jaga tata laksana wajib melihat kalau misalnya sampai dia jatuh kita yang ambil, terus kita makan. Wih gila sih. Gitu, Tapi gimana? segitu sakralnya. Udah diinjek-injek orang gitu ya. Apa boleh dibungkus gak tuh? Di take away ya? Iya, take away. Salah. Oke. Daripada kita ngobrol-ngobrol udah nggak jelas kayak gini, mending kita tanya ini kali ya. Nah, sumbernya kita kali ini. Oh, mau ngundang ya? Mau Iya, ngundang? mau ngundang Ada siapa dong. nih kita? Kayaknya, gue tuh dikasih tau kayaknya ada mantan pengurus PPA, Bay. Wih gila, track recordnya kayak gimana aja tuh? Nah, kayaknya tuh dia katanya sekarang aktif futsal, bola.
di wilayah 7 jadi ketua OMK, Bay. Buset. Tapi gue tuh bingung, gue tuh dulu sempet jadi pengurus PPA juga, Bay. Tapi gue nggak tahu nih orang siapa. Lah, orang mana ini dong? Siapa nih, Bay? Lu kenal, Bay? Apalagi saya baru sih ini. Berapa bulan? Nggak kenal sama siapa. Ya udah kalau gitu kita panggil aja Iya, kali ya. langsung kita panggil narasumber kita, Gregorius. Aduh, ini bapak dosen apa narasumber? Bawa buku. Bawa buku nih. Apa kabar, Greg? Baik, Aduh. luar Aduh. biasa. Halo, Greg. Puji Tuhan sehat selalu, teman-teman. Agak deg-deg-ser Iya, gitu iya. ya. Deg-degan ya di sini ya. Oh. Pertama kalinya soalnya. Iya. Hostnya juga host kondang. Mohon maaf loh. Kondang. Gitu. Nih, Aduh. bicara tentang sakramen nih. Dengar-dengar Greg suka main futsal. Beda ya sakramen Beda, Bay. Beda. Iya, jadi gini, Greg. Oh, ini tuh ternyata yang namanya Greg. Iya. Jadi gini, kita tuh tadi udah sempet ngobrol-ngobrol gue sama Bayu tentang sakramen. Nah, kita ngobrol nih ngalor ngidul sakramen tuh apa sampai ditampar Bapak Uskup lah segala macam. Nah, sebenarnya sakramen itu sendiri tuh apa sih, Greg? Oke, yang pertama ya. Sakramen itu sendiri adalah yang pertama-tama adalah tanda dan sarana kehadiran Kristus atau Yesus sendiri untuk menyelamatkan manusia. Itu yang pertama. Di dalam Alkitab juga dikatakan dalam 1 Timotius 2. Tunggu. Aduh, deg-degan nih. Iya. Gimana? Nah, kali nih, ya. Udah jadi panas nih gimana? Nggak ada nih. Oke, dalam 1 Timotius 2 bab 2 ayat 4 itu dikatakan yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi kita sebagai umat beriman khususnya ya, apalagi kita berbicara tentang anak muda. Anak muda itu kan seringkali labil ya. Suka mencari-cari tantangan, apalagi yang mencari menguntungkan dirinya sendiri. Iya, betul. Nah, benar kan? Nah, kita saya apalagi sebagai guru agama, tugas saya apalagi sebagai katekis juga. Wih, pamer apa gimana? Nggak pamer, ya. Ini kayaknya mic-nya saya arahin ke Bapak malah ya. Itu kenyataan sebenarnya. Ya. Tugas saya pertama-tama juga harus menyelamatkan atau mengajarkan, ya, mengajak orang untuk kembali kepada jalan kebenaran Kristus sendiri. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua dikatakan juga dalam Sacrosanctum Concilium dikatakan sakramen itu adalah keselamatan. Sacrosanctum Concilium artikel 5 kalau nggak salah ya. Itu bahasa apa, Bapak? Oke, Sacrosanctum Concilium itu adalah dokumen Konsili Vatikan kedua. Nah, itu yang berbicara tentang sakramen-sakramen yang ada dalam gereja Katolik. Tuh. Waduh, berat banget, Bay, ternyata, Bay. Ame nggak kuat nih, gimana nih? Emang Apa kita out aja nih? Jangan. Kita lanjut terus. Oh gitu. Terus udah gitu tadi itu bahasa bukan bahasa Indonesia ya? Apa? Yang tadi Bapak Oh, jelasin. bukan. Itu dokumen gereja itu, Sacrosanctum Concilium. Dari Vatikan Dari berarti. Konsili Vatikan Waduh, II. mantap. Import nih berarti ya? Import. Juga. Bukan lokal. Oke. Nah, itu kalau kita pakai bahasa lokal aja kalau gitu ya. Ya. Itu si sakramen itu sendiri tuh ada berapa macam sih sebenarnya? Oke, kalau berbicara tentang sakramen dalam gereja Katolik, yang pertama-tama itu kita semua tahu sebagai orang beriman khususnya, dan apalagi anak muda, kita semua udah belajar khususnya kalau mendapat pendidikan di sekolah Katolik pasti kita tahu ada 7 buah sakramen. Yang pertama itu ada sakramen baptis, sakramen ekaristi, sakramen krisma, sakramen penguatan, sakramen penguatan itu disebutnya dengan tobat. Habis itu sakramen orang sakit, dan sakramen yang selanjutnya ada sakramen perkawinan, dan terakhir adalah sakramen tabisan atau imamat. Wih, Mantap. ya. Dalam itu pertama-tama kita juga harus tahu, jangan sampai kita cuma tahu 7 sakramen, tapi sebenarnya yang pertama tuh inisiasi. Inisiasi itu awal itu ada tadi yang sudah saya katakan. Awal itu ada baptis yang pertama-tama, yang kedua komuni atau ekaristi, yang ketiga krisma. Kalau pendamaian itu artinya kita berdamai, berarti otomatis kita bertobat bersama Tuhan sendiri atau bersama Yesus sendiri, berarti sakramen tobat yang kita terima. Dan yang ketiga sakramen yang selanjutnya itu penyembuhan atau sakramen orang sakit. Nah, yang terakhir itu panggilan atau pelayanan. Nah, tetapi kita orang Katolik itu hanya bisa menerima 6, teman-teman. Tidak 7 ya. Itu pilihannya. Pilihannya itu ada di mana? Yaitu panggilan.
apakah teman-teman yang OMK atau teman-teman yang ada dimanapun berada bisa memilih hidup perkawinan atau memilih hidup selibat atau menjadi biarawan, imam atau apapun itu, brother. Gitu. Oh, luar katanya Mas biasa. Oken ini mau jadi nih. Iya. Nah, Mau jadi Semoga- mana? Sakramen imam. Waduh, Mau lanjut nih. Kata Mas siapa Oken. mas? gila. Penjelasannya luar biasa Iya, banget, Bay. betul. Ini kalau nggak pakai masker, dari tadi teman-teman udah bisa lihat nih di rumah, mulut saya mangap, saking Buset. nggak ngerti kan. Sampai nongol, guys. Panjang banget Iya. penjelasan tentang sakramen. Oke, tadi kan ada 7 nih. Ya. Gitu. Kita kerucutin lagi nih. Misalnya ke sakramen Ekaristi nih ya. oke. Kalau dari sakramen Ekaristi nih, kita kan sering nih dapat sakramen Ekaristi. Makna atau esensinya sakramen Ekaristi di kita itu sebagai OMK atau sebagai orang-orang Katolik kayak gimana sih gitu? Oke, makna dari sakramen Ekaristi. Yang pertama-tama kita semua juga harus tahu makna sakramen Ekaristi sendiri adalah peringatan pertama-tama. Kita menghadirkan hadirnya Yesus dalam mempersembahkan diri kita demi keselamatannya. Kita tahu bahwa kalau kita menghadirkan Yesus, kita lihat dalam perjamuan malam terakhir, Yesus sendiri yang mempersembahkan dirinya. Itu Oke. sudah jelas. Dan kita mengenang itu kembali dalam hal apa? Dalam perayaan Ekaristi itu sendiri. Berarti pada saat kita mengikuti perayaan Ekaristi sudah jelas bahwa kita menghadirkan Yesus sendiri dalam perjamuan malam terakhir. Dan tugas kita sebagai umat beriman orang Katolik itu adalah kita akan menerima yang tadi, tubuh dan darah Kristus atau yang kita sebut dengan komuni itu sendiri. Oh gitu. Oke. Tuh. Itu berarti ya yang Ya. disebut dengan sakramen Sakramen Ekaristi Betul. gitu ya. Nah, kalau yang ini yang ngasih sakramen Ekaristi nih, Nah, apakah oke. ada orang tertentu Oke. atau kita boleh nih? Nah, Gitu. teman-teman, Kayak gimana nih? di buku satu lagi yang saya Waduh, banyak banget bukunya Ini guys. saya promosi boleh ya. Iya boleh. Nah, ini adalah kitab hukum kanonik. Ini berbicara tentang seluruh mau kita imam, biarawan, biarawati atau perkawinan atau apapun, semuanya itu ada di sini. Peraturan dalam gereja Katolik itu sudah jelas ada di kitab hukum kanonik. Ini diperjualbelikan secara umum, teman-teman bisa beli di obor. Oke. Ya. Kalau dulu ini saya kuliah itu langsung jadi diajarin promosi lah. Oke. Jadi langsung dapat diskon. Sebenarnya lumayan mahal. Flash sale lah ya, Ya, flash sale. intinya betul. 12. Ini namanya kitab hukum kanonik. Teman-teman bisa beli, pokoknya cari di online ataupun Ada, ya ada lah. Shopee, Tokopedia, Ya, Bukalapak, semuanya ada semuanya. di bawah lah. Nah, kalau Judulnya apa, sorry? kitab hukum kanonik. Oke. Oke, bisa ya ini. Ini yang diterjemahkan dari konferensi Wali Gereja Indonesia sendiri. Nah, kalau berbicara tentang siapa, ya. Nah, di buku ini jelas tadi saya dari tadi pagi udah baca-baca sebenarnya. Waduh, Udah bersiap. harus baca dulu ya. Ya benar. Nah, jadi nggak salah kaprah nantinya ya. Oke, boleh. Kayak gimana tuh? Siapakah yang berhak? Nah, di sini dikatakan jelas dalam kanon 900 dikatakan pelayan yang selaku pribadi atau in persona Christi dapat melaksanakan sakramen Ekaristi hanyalah imam yang tertabis secara sah. Jadi sudah jelas yang bisa menerima yang memberikan itu adalah imam atau romo sendiri. Oke. Jadi bukan siapa-siapa yang memberikan. Jadi imam, romo Hanya yang memberikan. boleh imam ya. Betul. Itu guys, tuh. Sorry. Kalau gitu bapak-bapak prodiakon gimana tuh? Nah, Iya, kalau ditanya gimana? bapak-bapak prodiakon itu mereka tugasnya membantu. Oh, Ya, membantu. melayani. Nanti kan kita juga akan tahu ya mereka itu kan tugasnya seperti dalam tugas-tugas gereja atau ada liturgi, ya, koinonia, diakonia itu semuanya jelas bahwa kita semua juga berperan ikut ambil bagian. Nanti ada di pertanyaan terakhir mungkin ya. Oke. Loh, kok tahu dia? Contekan dari Lihat masa mana? depan ini dia. Lihat masa depan. Selain katekis ternyata pembaca masa Iya. depan. Oke. Apa ini peramal nih. Nah, Oke. ini nih, aku mau tadi kan mulai dari buku nih gitu. Nah, ini ada fenomena yang lagi viral nih, guys. Apa Ekaristi nih, apa? online. Nah, gitu. Wah, Ini betul, menurut bener. pendapat si Greg ini Ekaristi online gimana nih? Jangan-jangan kayak Ekaristi online masuk surganya online. Ya. Aduh. Gitu. Oke, Gimana nih? kalau dalam sebenarnya kita sama-sama tahu ya dalam situasi seperti ini memang sulit buat ngapa-ngapain, ruang gerak kita pun juga terbatas gitu ya. Iya, betul. Nah, sebenarnya balik lagi ke kalau saya pribadi menanggapinya balik lagi dalam uskupan masing-masing ya. Bagaimana setiap uskup yang menentukan bagaimana mereka setiap paroki-paroki yang ada di khususnya di Uskupan Agung Jakarta itu mengadakan seperti apa. Sebenarnya dikembalikan kepada paroki. Oke. Maukah adakah online atau apapun, dan sampai sekarang
kalau yang kita lihat, kalau ditanya sah atau tidak, menurut saya pribadi sah-sah saja. Sah ya. Sah, tetap Langsung sah. dijemput nih perkawinan. Iya. Memang kalau ditanya kan, tapi komuninya itu spiritual ya, tidak langsung spesifik yang kalau kita lihat pasti beneran gitu ya, tentang Kristus sendiri. Oke. Tetap hitungannya sah kalau Sah. menurut saya. Sah, tetap sah intinya gitu. Sah ya. Sah. Berarti Oke, gimana teman-teman di sini sah? Sah. Oh, pulang langsung. Aduh, gawat. Nah, Nah. saya juga tadi pagi-pagi juga bertanya gitu ya, dalam hati saya, bagaimana sama orang-orang yang sakit gitu ya, mereka kan tidak bisa Iya, menerima tuh betul. Gimana tuh? sakramen Ekaristi gitu ya, Heeh. khususnya ya. Nah, kalau untuk teman-teman orang-orang yang sakit, khususnya yang mereka, khususnya lansia ya, atau yang berada di rumah sakit, tetap juga dibilangnya sah, karena yang hitungannya mereka walaupun tidak mengikuti perayaan Ekaristi, bapak-bapak prodiakon yang tadi yang Iya, sudah betul, dikatakan betul. di awal tadi, mereka akan membawa sakramen itu dan ada ibadatnya. Mungkin kalau teman-teman atau saudaranya yang di rumah pernah menerima sakramen Ekaristi dianterin komuni, itu pasti ada Iya, ada iya. doanya sendiri. Ada. Dan itu jelas. Tetap hitungannya sah. Ya. Jadi tidak dikatakan kan dia nggak ikut misa atau apa, Iya. tidak. Tetap hitungannya sah karena Yesus sendiri yang dibawa. Karena kan kita percaya bahwa Yesus yang akan menyembuhkan, yang membantu dan menolong. Oke, Wih, gila, mantep mantap. banget ini. Ngeri Luar ngeri. biasa, Langsung kita Sobat upload Ati. dulu dong. Nggak kaleng-kaleng, deh. Nggak kaleng-kaleng. Nggak kaleng-kaleng. Terus Gimana, gimana? gini nih. Kalau misalnya ini aku punya pertanyaan nih, berarti kalau karena orang-orang kan banyak kan sekarang online nih. Iya. Terus sekarang banyak kan yang kan harusnya sekarang udah bisa offline nih. Nah, pada males nih jadi akhirnya ke offline. Nah, Gimana itu nih? dia tuh, Greg. Menurut Greg. Gimana Supaya nih? rajin ke gerejanya nih. Iya, jadinya kan banyak yang males lah akhirnya. Kayak udah online biasa aja lah. online gitu. Nah, sebenarnya ini nih, ini yang menjadi salah satu kebiasaan buruk buat teman-teman anak muda ya. Tuh dengerin tuh. Stop. Sebenarnya sudah jelas. Mungkin kalau saya menganalogikannya begini, kalau kita contoh ya, kalau kita kerja, kita itu diajak disuruh sama bos kita atau apa kan, pasti tepat waktu. Bener nggak? Jam 7 datang jam 7 gitu kan. Iya. Karena kalau bisa sebelumnya jam setengah 7 atau jam 6 kita udah di Iya, tempat betul. kerja kita Persiapan. masing-masing. Nah, sebenarnya sama. Memang Tuhan tidak Tuhan itu nggak ngasih kita broadcast atau nggak WhatsApp, besok jangan lupa misa ya. Iya. Enggak kan? Bener nggak? Bisa Orang online Katolik semua, WhatsApp. online cuy. bener nggak? Orang Katolik itu sudah jelas kalau hari Minggu itu perginya ke gereja. Iya. Dan setiap paroki punya jam-jam misanya. Dan kalau kita, apalagi yang aktif-aktif ya, semuanya yang ada di sini, tahu ada di paroki ini jam berapa jam misanya. Jadi kalau udah tahu jam berapa ada misa, ya sudah. Secara kalau menurut saya itu nggak usah di broadcast atau dikasih tahu, kita harus sudah sadar dan tanggap gitu. Oh, kalau jam 7 ada misa di Stefanus, jam 8 ada, jam 10 ada. Berarti kalau saya sadar sebagai orang Katolik, umat beriman yang sudah dibaptis tadi, yang dikatakan di inisiasi tadi, berarti saya diundang. Oke. Memang diundangnya tidak yang tadi saya bilang secara sah. Broadcast jangan lupa ya datang guys. Iya. Kan, nggak mungkin Jangan kan? dirit doang ya. Wah, itu nggak mungkin kan. Nah, Diri itu sama dia. mantan. Iya. Jadi kita secara langsung, secara tidak sadar, seharusnya secara tahu ya, kalau hari Minggu yang orang Katolik itu ke gereja, berarti kita diundang sama Tuhan untuk ikut yang tadi sudah saya katakan, ambil bagian dalam memperingati Yesus dalam perjamuan malam terakhir itu sendiri. Iya. Oke, luar biasa banget nih. Ini Greg ini kalau udah Iya. berbicara tuh bener-bener Meluap-luap. Iya. Meluap-luap ya? Sampai saya mau berdiri nih, kawan. Bapak. Nah tadi gue ada sedikit notice pas lu sempat bilang kita di hari Minggu ke gereja kan ya, Greg ya. Nah, kenapa sih Greg kok kita harus 1 kali seminggu di hari Minggu? Iya, kenapa nggak Senin? Kenapa? Kenapa nggak Selasa? Nah, Kenapa nggak Thank iya. God It's Friday? Kan? Oke. Kalau menurut pengalaman saya juga menanggapi dengan pengalaman saya, karena kita sebagai orang-orang Katolik atau umat beriman tadi, dengan kita datang ke gereja di hari Minggu itu kita mengucap syukur pertama-tama. Dari hari Senin sampai Sabtu, bagaimana kita diberikan sama Tuhan pertama keselamatan, kesehatan, rezeki, keluarga yang baik-baik saja. Keluarga. Tuh. Nah, terus mungkin teman-teman atau siapapun relasi kita yang masih ada lengkap. Makanya kenapa di hari Minggu kita datang ke gereja, itu berarti kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Tuh. Dengan apa ya tadi? Mengenang perjamuan, yaitu Yesus sendiri yang hadir dalam rupa tubuh dan darah Kristus. Wih, Luar biasa. mantap kali. Ketemu tangan dulu. Tangan dulu kita. Super sekali.
Kita kembali lagi di Golden Ways. salah. Sobat Aci. Nah, balik lagi ke Sobat Aci. Oke. Sorry. Berarti gue sekarang balik lagi ke Greg dulu deh ya. Iya, Sobat boleh. Aci sabar ya di rumah Sabar. ya. Dengerin aja dulu. Nih Oke. kalau misalnya tadi itu kita tentang hari Minggu ya. Nah, terus kalau misalnya tentang bapak-bapak, ibu-ibu, oma-oma, nenek-nenek, kakek-kakek kan banyak tuh yang misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat setiap hari dia misa. Nah, itu berarti dia tiap hari terima hosting. Iya, betul. Apa dia tambah banyak nih pahalanya kalau tiap hari gitu? Nah, Apa gimana? sebenarnya kalau mau ditanya pahala atau tidaknya ya balik lagi ya. Kalau menurut saya percuma juga ya, seperti Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya hampa gitu. Wih, Nggak ada gila. Notes. Percuma kalau kita juga mengikuti perayaan Ekaristi setiap harinya, tapi kita tidak bisa memberikan Yesus sendiri yang hadir dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita bertemu orang, menyapa orang, hal-hal yang sederhana aja, tapi itu tidak kita lakukan, itu menurut saya percuma, nggak ada. Cuma. Jadi menurut saya mau dia datangnya setiap hari, mau cuma datang di hari Minggu, menurut saya semuanya sama. Tinggal balik lagi, kitanya sendiri yang tadi sudah saya katakan bahwa kalau kita yang menerima, tapi kita melakukan apa yang sesuai Yesus ajarkan, ya berarti kita sudah melakukan itu. Gitu guys. Tuh. Jadi iman tanpa perbuatan itu hakikatnya Nonsense. Ya, apa sih? Ngomong kosong. ngomong kosong. Oke. Gitu. Terus ini pertanyaan selanjutnya nih, Greg. Apa saja sih buah-buah sakramen yang bisa dipetik? Ini apa sih pertanyaan? Buah-buah bisa dipetik. Buah Petik apa? buah. Emang Gimana ada nih buah kreatif? juga? Apa sih ini? Gitu. Oke. Tapi buah. gimana tuh? Kalau Buah-buah. ditanya buah, sebenarnya buah-buah dari sakramen sendiri yang pertama-tama itu sakramen Ekaristi itu menjadi pertama itu menguduskan. Kenapa dibilang Oke. kudus? Nah, kudus itu yang pertama-tama bagaimana kita sudah menerima sakramen Ekaristi, itu berarti kalau kita sudah memakan secara otomatis kita secara itu kudus. Berarti Oke. Tuhan mengharapkan kita hidup tanpa dosa. Tanpa dosa bukan berarti benar-benar nggak boleh buat dosa, Iya, tidak. suci banget gitu ya. Tapi kalau bisa kita serupa sesuai dengan kisah penciptanya, Tuhan menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Dia, secitra dengan Dia. Itu sudah jelas. Makanya Tuhan mengharapkan kita itu hidup kudus. Yang pertama, yang kedua serupa dengan Allah. Oke. Serupa dengan Allah itu sama, tadi saya sudah katakan bahwa kita diharapkan untuk serupa dengan Dia. Nah, serupa ya, berarti Tuhan mengharapkan kita sesuai dengan Dia, ya, melakukan apa yang diajarkan dan melakukan tindakan Oke. sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Dan yang ketiga itu adalah serupa dengan Allah, menjadi satu dengan Allah. Oke. Nah, kalau menjadi satu dengan Allah, tadi saya sudah katakan, kalau kita diundang berarti kita diajak bersatu dengan Kristus sendiri. Nah, Kristus yang hadir dalam perjamuan Ekaristi, nah berarti otomatis kita berarti menjadi satu dengan Allah, berkumpul dengan Allah sendiri. Itu dia. Oke. Ini udah ngalor ngidul nih. Ternyata beneran ada buahnya. Iya, ada benar-benar ada Sebenarnya masih buahnya, ada guys. sih, tapi saya potong, saya pangkas lah. Oh. Mantap. oke. Masih banyak ya. Oke. Oke. Terus kalau gitu dulu tuh tadi kan ada buah-buahnya nih ya. Betul. Terus gue sempet teringat nih. Dulu nyokap gue sama nenek gue gitu ya, sempet ngingetin kalau mau misa itu puasa dulu, paling nggak 1 jam sebelum misa tuh suruh puasa gue. Iya. Nah itu bener nggak sih sebenarnya Greg? Nah, oke. Apa suruh medical check up dulu? Puasa dulu. Iya. Kalau aturan ya sebenarnya kalau secara tadi saya juga sudah membaca, saya mencari-cari juga sebenarnya nggak ada di buku ini, kitab hukum kanonik ini juga tidak secara spesifik secara tertulis mengatakan apakah harus apa boleh. Sebenarnya yang pertama-tama kalau saya menyimpulkannya yang pertama-tama itu kita harus mempersiapkan diri. Karena Oke. kita akan menyambut Tuhan. Pertama-tama mempersiapkan diri. Dan yang kedua benar kata Kode, saya juga pernah dikasih tahu orang tua saya sebelum 1 jam sebelum merayakan Ekaristi kalau bisa tidak boleh makan. Kita berpuasa, bermati raga sama seperti Yesus, ya, bermati raga sebelum dia menyerahkan dirinya untuk disalib, itu dia. Dan kalau di sini dikatakan juga dalam kitab hukum kanonik di halaman 915 mengatakan orang yang tidak bisa aturannya itu juga kalau bisa orang yang dikatakan dalam dosa berat. Dalam dosa berat itu dikatakan seperti membunuh atau juga melakukan tindakan aborsi.
itu Waduh. pasti di ekskomunikasi. Di sini sudah dikatakan jelas di Kanun 1915. Oh, oke. Memang sudah tercatat semua di buku guys. Bener, Langsung guys. dibeli bukunya ya. Beli bukunya guys. Nah. Kalau mau ngerti lebih Iya. dalam lagi. Dengan pakai kupon diskon Bayu Kocak, kalian Enggak, dapat 10% diskon. Oke. Nih, ada fenomena teman-teman Katoliknya sering nih. Kalau kita ekaristi itu sering terlambat. Nah, itu gimana tuh? Ada batasannya nggak sih? Seberapa lama kita terlambat atau Nah, nggak boleh? kalau- Curhat Greg dia. Kalau Ketelat ya? kalau aku ya Kak mengatakan terlambat itu dulu juga diajarkan sebenarnya secara pribadi pengalaman baru hari ini nih. Pengalaman terjadi tadi tuh niatnya mau misa jam 10. Ternyata datangnya itu telat. Telat nih. Nah, telat. Karena apa tuh? Ya saya yang ngaret-ngaretin sih. Wah, parah ini. Udah. Saya sendiri nih yang melelet-leletkan diri saya nih. Tapi kalau saya ditanya keterlambatan itu merupakan menurut saya pada dasarnya tidak boleh. Karena pertama jangan sampai kita salah kaprah ya. Saya mau datangnya pas ritus penutup atau enggak ritus pembuka. Nah, kalau kita mengikuti perayaan Ekaristi yang pertama-tama kita itu mengikuti satu rangkaian acara ibadat. Tuh yang pertama-tama teman-teman harus tahu. Jadi nggak bisa datangnya cuma kayak ritus penutup atau liturgi sabda atau apapun itu, enggak. Satu Semua kesatuan, satu ya? kesatuan jelas. Wah, luar Awal biasa. sampai akhir ya. Dari awal sampai akhir. Dalam dokumen Konsili Vatikan kedua juga mengatakan dalam Sacrosanctum Concilium artikel 56 mengatakan misa suci ada dua bagian yang mengatakan ada liturgi sabda dan liturgi Ekaristi itu sendiri. Jadi sudah jelas tidak boleh setengah-setengah intinya, dan diharapkan harus nggak boleh telat intinya, harus ikut dari awal sampai akhir. Keren loh, Bay. Semuanya ada literasinya loh, Iya, Bay. ada literasinya semuanya itu. Aduh, ya. jadi sampai telat misa pun ada literasinya. Iya, Kalau Sebaiknya tuh. tuh nggak boleh. Saya mengajak teman-teman kalau telat lebih baik teman-teman, kalau saya hari ini Iya. ya contohnya kayak saya hari ini lebih baik tidak usah misa sekalian. Nah, tuh dengerin tuh. Daripada teman-teman. karena yang tadi saya sudah mau ditanya sah atau tidaknya saya juga nggak tahu ya. Iya. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi menurut saya tadi yang sudah saya katakan, karena kita mengikuti perayaan Ekaristi itu adalah satu kesatuan, nggak bisa setengah-setengah. Iya, iya. Ditambah lagi sebelumnya ada persiapan tadi Ada ya. persiapan kalau kita Iya, datangnya iya, udah iya. tergesa-gesa atau apapun ya itu nggak bisa. Setuju, Harus setuju. siap banget Oke, gitu. oke. Nah, nih kalau misalnya teman-teman yang non Katolik ada yang mau ikut misa gitu, kira-kira menurut Greg gimana? Oke, Boleh nggak kalau sih? yang non ya sudah dikatakan jelas, apalagi kalau mereka juga pengen menerima ya. Nah, ini nggak bisa sebenarnya. Mengapa nggak bisa? Kita sudah jelas ya. Mungkin kalau sekarang ini atau kita pernah misa apapun ya, perkawinan atau apa di luar, sudah dikatakan sama lektornya mengatakan yang boleh menerima sakramen Ekaristi orang-orang yang sudah dibaptis dan menerima sakramen Ekaristi atau komuni sendiri. Oke. Jadi kalau ada teman-teman dari luar yang non datang mau ke paroki kita terus memaksa, lebih baik kita melarang. Melarang dalam arti ya duduk di tempat aja gitu. Mengikuti boleh, tetapi tidak boleh menerima komuni itu sendiri. Jadi ikut misa boleh Ya, ya. misa boleh Tapi ya. ya untuk terima hosti memang belum boleh. Betul. Betul. Oke. Karena ada pelajarannya lah intinya. Sip, sip, sip. Sip, mantap. Terus ini nih sebagai kaum muda nih kita nih ya, di sakramen Ekaristi tadi itu sendiri. Tuh posisi kita itu kayak gimana sih gitu? Posisi kita gelandang, striker, kiper Oke. atau Salah, back Pak, atau gimana? salah. Oke. Sebenarnya kalau yang saya lihat di paroki Cilandak sudah jelas. Teman-teman itu sebenarnya sudah mengambil dalam peran atau dalam perayaan Ekaristi sendiri. Kita sudah tahu tuh 5 tugas gereja itu, yang pertama ada liturgia, kerigma, koinonia, diakonia, dan marteria. Kalau yang saya Apa lihat, itu? nah itu Kita adalah masa nggak tahu, kalau dulu komuni pertama harusnya tahu itu. udah Wah, ini parah ini. Undang-undang udah sakramen perkawinan nih, dia udah lupa semua dia. Tohok loh teman-teman. Nah, kalau saya lihat di paroki kita khususnya di Cilandak, teman-teman OMK sudah mengambil peran dalam liturgia. Mengapa liturgia? Karena liturgi sendiri teman-teman yang saya lihat, teman-teman sudah mengambil dalam peran tata laksana. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman juga sudah mengadakan misa Ekaristi kaum muda. Di situ sangat jelas teman-teman mengambil peran macam-macam. Ada yang tata laksana, ada yang nyanyi, yang kur, ada yang misdinar, ada yang lektor letris, dan Iya. dan semuanya itu balik lagi kita semua diundang yang tadi saya Oke. katakan, Ya, bahwa Yesus sendiri yang mengundang kita untuk dalam mengenang perjamuan malam terakhir. Oke. Luar biasa. Berarti banget itu emang sih. benar-benar teman-teman sobat Aci nih ya, Iya. buat yang belum pernah terlibat langsung di misa Ekaristi kaum muda. Iya. Nah,
Gitu. Tuh, bentuk pelayanan dalam sakramen Ekaristi langsung loh, Bang. Langsung harus tuh. Nah. Jangan cuma di luar doang rokok-rokokan doang. Aduh, Aduh, gimana? aduh. Ekaristi malah ngerokok. Tidak menjadi contoh itu. Iya, nggak boleh ya. Tuh, nah kita kali ini abis ini mau main game nih. Kayaknya tadi udah Heeh. panas ya, Iya, udah udah panas. panas Kita juga. kayaknya mau main game dulu nih, Oke. Bang. Nanya Oke. dong, nanya. Aduh, ada pertanyaan. Ayo, gimana? Penonton. Ada yang mau nanya? Oke, Bang Greg, ini mau tanya. Sebenarnya itu kalau kita mau menerima sakramen komuni itu diharuskan menerima sakramen tobat dulu atau enggak? Oke, kalau ditanya, nah boleh nih pertanyaannya. Ayo, bagus banget. Luar biasa ya. Bagus. Kita kasih 2 juta rupiah di potong pajak. Dari Kalau mana? khususnya di paroki Cilandak yang saya tahu, sebelum pandemi itu sebenarnya ada dibuka, khususnya di hari Sabtu itu sebelum menerima kita mengikuti perayaan Ekaristi itu biasanya setengah jam sebelum misa itu Romo mengadakan pengakuan dosa. Oke. Tetapi pada dasarnya kenyataannya juga yang kita lihat kebanyakan itu tidak dibuka dengan pengakuan dosa. Kenapa gitu? Nah, itu saya juga kurang tahu mengapa. Tetapi yang jelas saya ingin katakan bahwa kalau kita sebagai manusia itu adalah orang-orang yang berdosa, itu udah pasti ya. Nggak mungkin kita ini suci yang tadi saya bilang kudus atau apa, tidak. Ya. Tetapi dengan kita menyambut Yesus sendiri yang di dalam bentuk komuni suci, pertama-tama juga yang kita harus tahu adalah Tuhan juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahwa jelas kalau kita ikutin yang tadi perayaan Ekaristi, di situ ada mengatakan bahwa apakah kita orang-orang berdosa. Kalau kita orang berdosa, kita mohon ampun. Romo mengatakan. Terus di situ saya mengaku. Iya, betul. Di situ sudah jelas mengatakan. Makanya kalau bisa ya datang Ekaristi jangan setengah-setengah. Oh, tuh. itu Iya. tadi ya, satu Tuh, dengerin rangkaian tuh ya. yang tanya. Satu rangkaian, Pak. Jadi tidak bisa karena sudah jelas di situ mengatakan percaya nggak percaya ya, kalau menurut saya kita sudah diampuni lah intinya dosa-dosa kita dengan kita layak menerima tubuh dan darah Kristus. Tetapi yang tadi saya bilang kalau dalam kondisi dosa berat itu tidak diizinkan. Oke. Ya, berarti makanya kalau ikutin misa dari awal itu yang tadi disebut ritus tobatnya itu yang saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oh, itu baik 3 kali sampai sungguh-sungguh berdosa. Harus ya itu ya. Betul. Jangan sampai kayak lagunya kalian semua suci aku penuh dosa. Ya. Beda. Oke. Kita main game dulu main deh game nih. deh, udah. Gimana nih? Oke. Yuk, main game. Nih, kreatif mana kreatif? Oke, jadi kita main games This or That. Jadi Wes, This or That. nanti host sama narasumber pilih salah satu nih dari 2 opsi yang akan dibacakan. Oke. Oke. Cepat ya, waktunya nggak lama-lama. Oke. Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Oke. Gunung atau pantai? Gunung. Terus Ada tiga-tiganya gunung ya. Bola atau Mobile Legend? bola. Mana mama ya? Kita kayak janjian apa gimana? Enggak janjian. Udah di briefing duluan tadi. Terus lanjut nih ya. Misa pagi apa misa sore? Pagi. Gimana? Klop terus nih kita. Luar biasa. Apa Greg kita undang jadi host selanjutnya kali ya? Bisa. Menjadi umat biasa atau aktif melayani altar? Aktif melayani altar. dong. Ragu-ragu ya lu, Iya. Bay. Ragu-ragu ya lu, Bay. Saya tertekan di sini. Apa pulang aja udah, Bang? Jangan. Sakramen perkawinan atau sakramen imamat? Perkawinan. Imamat. Sebuah pilihan yang harus diaminkan. Amin guys ya. Amin. Aminin bareng-bareng. Gregorius mohon langsung diarahkan. Iya. Mari. Greg. Luar biasa. Gila, sebuah pilihan yang membagongkan. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Lanjut. Lanjut. Baptis dewasa atau baptis bayi? Baptis bayi. Lanjut. Makan sebelum misa atau makan sesudah misa? Sesudah misa. Karena tadi Gila. kan disuruh puasa tuh. Oh iya, benar. Terus Misa bareng teman atau misa bareng keluarga? Keluarga. Teman. wah, beda-beda nih. Coba. Yang keluarga dulu deh Iya, ya. kalau keluarga kan Gua. Udah nikah keluarga. Oh iya, benar Iya, juga ya. udah punya keluarga. Udah nikah keluarga lah. Kita pulang aja, Pak. Enggak. Jadi dari dulu sebetulnya gue juga suka misa sama teman. Oh, gitu. Cuman kalau misa sama keluarga tuh kayak
kan kita di rumah selalu bareng keluarga kan. Mungkin karena gue nggak di sini kan sama keluarga tinggalnya kan di Jakarta. Nah, jadi kalau ketemu lagi sama nyokap bokap terus misa bareng nyokap bokap juga itu emang ada gitu kayak senengnya gitu. Jadi pergi bareng-bareng dari rumah, pulang juga bareng-bareng, makan dulu dibayarin ya kan. Tujuannya itu nggak mau keluar duit. Lu kenapa sama temen? Karena kalau sama keluarga biasanya ditanyain, nih abis ini mau makan apa gitu. Jadi nggak fokus sama misanya, fokus. Oh, Mau makan apa ya? Mau makan apa ya abisnya? Gitu. Aduh. Lanjut. Atau Kalau Greg dulu. Kenapa Kalau lo? ditanya mau kenapa misal sama teman ya mungkin lebih rileks aja ya. Kalau sama keluarga tuh kesannya kaku gitu. Oh gitu. Kayaknya nggak bisa mau gerak aja tuh. Aduh, ada Takut bapak. ya? Iya, mau begini lagi kiri ada mama, diapit lagi di tengah. Wah, udah. Jadi kalau bisa sama teman lebih lini aja sih. Bukan berarti sama keluarga itu nggak enak. Iya. Ya, tapi tetap keluarga itu nomor 1 sebenarnya. Oh, gila. Keluarga cemara. Dukung Benny jadi imamat. Amin. Lanjut. Pertanyaan terakhir. Natal atau Paskah? Natal. Wih, beda-beda nih. Beda Pasca juga. kenapa tuh? Kenapa Kenapa Pasca? Pasca? Ya Pasca lebih ini aja. Karena menurut gua Pasca itu adalah satu rangkaian ya. Menurut gua. Karena kita pertama-tama diajak untuk melihat lagi ya menarik kembali bahwa Yesus yang disebut raja tetapi akhirnya Yesus sendirilah yang harus menyembahkan dirinya untuk kita. Oh, itu. Untuk menebus dosa-dosa dan kelakuan-kelakuan kita yang kurang ajar ini. Iya. Kalian semua suci yang berdosa itu. Sobat-sobat Aci, coba didengarkan. Iya, Pilihan Paskah ternyata karena ada runtutannya. Iya. Kamis, Iya. Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu. Wah. Betul. Padahal gue jadi merasa ini loh. Kenapa gue pilih Natal? Iya, Karena kenapa tuh? suasananya menyenangkan. Menyenangkan. Hanya sebatas itu. Aduh, gitu. aku merasa sangat berdosa, Iya. teman-teman. Enggak. Dosa banget. Ya Aduh. ampun, rasa dosa banget ternodai sih aku. Duniawi banget ya. Oke. Lu kenapa? Lu pilih Oh. Natal? Natal karena udah deket tahun baru. Iya. Nah, mau liburan Simpel panjang. ya. Luar biasa. Oke. Ini deh kita mau bacain kesimpulan nih gitu. Nih kesimpulan nih, pertama nih, sakramen Ekaristi sebagai sarana kehadiran Yesus. Gila tuh. Bener ya Greg ya. Betul. Nah terus yang kedua itu Ekaristi tuh mengenangkan kehadiran Yesus, mempersembahkan dirinya untuk keselamatan kita. Itu tadi juga udah dijelasin sama Greg. Oke, yang ketiga ini sebagai umat Katolik yang sudah dibaptis itu diundang secara tidak langsung harusnya dengan gimana sih ini? Ngomong apa? Dengan kesadaran sendiri gitu. Oke. Jangan disuruh-suruh, di broadcast, dirit doang. Aduh. Langsung bertindak. Wes. Nah itu nyambung sama yang itu. Kesimpulan berikutnya adalah iman tanpa perbuatan itu nol besar. nol besar, Jadi harus betul. diikuti dengan perbuatan. Nol kecil, TK, playgroup. ya. Enggak gitu. Nah ini ajakan terakhir nih. Yuk kita misa offline guys, jangan cuma online doang tuh. Nanti masuk surganya online. Aduh, Tuh, dihitung itu dia. semuanya online, virtual gitu. Gimana? Masa Wah, virtual semua? iya bener, jangan Betul. no. Apalagi sekarang kan di Stefanus udah nggak ada lagi yang Iya, online. betul. Masa mau ikut yang gereja lain kan? Iya. Lebih baik kan kita offline aja Iya. di gereja sendiri. Betul. Ketemu lagi sama teman-teman yang udah lama nggak ketemu ya nggak? Siapa tahu ketemu itu. Cair-cair gitu. Cincang. Oke. Oke, jadi hari ini udah luar biasa Iya, banget ya, luar Bang, biasa. ngobrol Narasumbernya sama juga luar biasa. narasumber yang Tema luar kita biasa. juga luar biasa banget. Benar-benar. Gitu. Nah, kalau nggak mau ketinggalan tema-tema Iya, berikutnya, oke. jangan Jangan lupa like, komen, dan subscribe.